ciri seseorang mendapatkan momentum Alfus Syahrin ini adalah apakah konsumsi dia selama Ramadan itu lebih hemat atau lebih sedikit daripada di bulan-bulan biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dalam Irama Fuad, Indahnya Ramadan bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pemirsa yang masih setia bersama channel kami di acara Irama Fuad, sore ini kita akan menunggu buka puasa sambil mendengarkan tausiah ceramah dari bintang tamu yang spesial. Beliau adalah dosen di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, Bapak Ali Amin. Pak Ali, apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Rusdi, apa kabar juga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk apa ini Pak Ali? Sibuk apa ya, mempersiapkan Lebaran ini. Oke, selamat menyambut. Baik, pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Pak Ali Amin akan membawakan sebuah materi tentang Lailatul Qadar. Nanti kami persilahkan waktu dan kesempatannya kepada Pak Ali Amin untuk memberikan ceramahnya. Silahkan Pak Ali Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembawa acara, Pak Moderator, Pak Rusdi, dan tim dari Irama, tim Irama Fuad ya, yang sudah mengundang saya untuk bersilaturahmi dan membincangkan satu topik ya dalam rangka untuk meningkatkan, menumbuhkan spiritualitas kita di bulan Ramadan ini ya. Baiklah, mungkin pada kesempatan yang baik ini, karena waktunya juga tidak banyak, saya akan langsung saja kepada fokus pembahasan. Saya kepingin membahas satu topik tentang bagaimana meraih Lailatul Qadar, ya, malam 1000 bulan, tetapi dalam tafsir sosiologis ya. Jadi ini bukan ahli tafsir IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir, tapi lebih ke tafsir sosiologis bagaimana kita meraih Lailatul Qadar ya. Di dalam Al-Quran deskripsi tentang Lailatul Qadar itu sangat abstrak ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, begitu saja. Jadi satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung mungkin di atas 80-an tahun ya kira-kira. Jadi satu malam yang lebih berharga, lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Makanya orang berbondong-bondong untuk bagaimana mendapatkan malam itu ya. Ada yang beriktikaf, ada yang melakukan banyak ritual di dalam rangka untuk mendapatkan malam yang lebih berarti, lebih bernilai dari 1000 bulan. Nah, bagaimana kita mungkin melihat, memaknai malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu? Kalau kita boleh menafsirkan, mungkin kita dapat mengatakan bahwa malam 1000 bulan itu berarti sebuah momentum ya, momentum yang sangat mahal, yang sangat luar biasa, yang sangat bernilai bagi seseorang, sehingga momentum itu membuat seseorang berubah, merasa mendapatkan eksistensinya, eksistensialitasnya ya, yang mungkin sehari-hari sebenarnya dia merasa biasa saja sebagai seorang muslim, tetapi setelah mendapatkan momentum itu dia merasa, dia mengalami satu momentum yang merubah seluruh hidupnya, sehingga
kapasitas dia sebagai Muslim itu tidak seperti biasanya. Jadi, melebihi dari hari-hari yang biasa dan mendapatkan momentum itu. Nah, mungkin kalau kita sulit membayangkan itu, bisalah kita ilustrasikan sebagai banyak orang yang di dunia ini yang sesuai dengan profesinya mendapatkan momentum masing-masing ya. Maksud saya momentum itu ya mungkin kalau diilustrasikan seorang peneliti misalnya, dia mendapatkan satu momentum di mana keberhasilan yang luar biasa, yang kemudian mungkin hasil penelitiannya digunakan orang, kemudian dia mendapatkan dana yang besar dan terus-menerus menjadi ahli. Setelah itu dia mungkin diwawancarai menjadi pengamat di TV, diundang kemana-mana dan seterusnya. Itu juga momentum. Atau bisa kita ilustrasikan seperti penulis novel misalkan, seringkali setelah lama yang karir yang biasa saja, tetapi pada suatu saat dia mendapatkan momentum itu. Mendapatkan momentum itu yang kemudian merubah hidup dia menjadi luar biasa. Coba bayangkan seperti misalkan penulis Harry Potter ya. Setelah dia menulis Harry Potter, dia mendapatkan momentum dia sebagai seorang novelis yang luar biasa. Ya. Menghasilkan banyak uang, kemudian materi yang terus-menerus difilmkan dan menjadi salah satu penulis novel yang sangat kaya, yang sangat berhasil, itu juga mendapatkan momentum ya. Dia mendapatkan momentum ketika dengan keberhasilnya menulis Harry Potter misalnya. Ya, kalau kita tadi melihat dari sudut materinya ya, tapi itu makna momentum. Jadi, karena kalau kita lihat itu menjadi hari-hari yang tidak biasa. Ya. Dia mendapatkan momentum itu mungkin melebihi dari tahun-tahun yang dia jalani lama sekali. Itulah momentum. Jadi, sebenarnya setiap orang berpotensi mempunyai atau mendapatkan momentum itu. Bagaimana kita mendapatkan momentum itu? Nah, itu mungkin ada dua yang saya kira yang kenapa orang bisa mendapatkan momentum itu dalam hidupnya. Pertama adalah keberuntungan, yang kedua adalah kesetiaan. Jadi orang bisa beruntung ya, mendapatkan momentum beruntung itu bisa. Ya mungkin dia tidak pernah contohlah orang yang biasa main judi misalkan. Orang yang tidak biasa ya, tapi bisa jadi beruntung, dia main satu kali tiba-tiba untung, menang, dapat 1 miliar, kan itu namanya beruntung. Ya. Tapi ada orang yang setia itu ya, dia terus menerus 1000 kali, beribu-ribu kali, pasti ada satu momentum di dalam permainannya dia menang. Ya. Orang yang main saham ya, orang bisa sekali terjun dia untung, ya, main saham. Tapi bisa jadi dia tidak berkali-kali tidak untung, tapi kalau dia terus-menerus dalam 1000 kali main saham ya, bisa jadi mungkin ada satu titik yang membalik dia dari keadaan yang biasa tidak beruntung menjadi beruntung, biasa keadaan yang tidak berhasil menjadi berhasil. Nah, itulah yang kita sebut momentum. Jadi momentum itu bisa didapatkan orang yang beruntung dan orang yang setia. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ukuran normal ya manusia sehari-hari, keberuntungan itu mungkin 1000 banding 1. Kita katakan orang tidak sekolah itu pasti bisa berhasil juga kok. Ya orang bisa sukses juga kok. Iya, tapi itu adalah ada orang begitu, tetapi itu keuntungan ya, keuntungan ya 1000 banding 1 mungkin ada ya. Jadi tapi kita tidak melihatnya yang satu kan, kita kebanyakan melihat yang 1000 itu. Jadi kesetiaan kita kepada kebiasaan kita, kepada passion kita, kepada profesi kita, itu yang akan mengantarkan kita mendapatkan momentum itu. Kalau kita setia sebagai penulis, terus-menerus tidak melihat kiri kanan profesi-profesi lain, atau sebagai peneliti ya, fokus kepada
penelitiannya fokus kepada pasti suatu saat mungkin setelah bertahun-tahun dia setia terhadap profesi itu, terhadap pekerjaan itu, passionnya itu, suatu saat dia akan mendapatkan momentum itu. Jadi sebagaimana momentum itu didapatkan dengan kesetiaan terhadap jalan untuk menuju mendapatkan momentum itu, Tuhan Allah melalui Nabi kita Muhammad sudah memberikan sarana-sarana agar setiap Muslim mendapatkan momentum itu. Nah, bagaimana tidak? Bagaimana mungkin kita seorang Muslim tidak mendapatkan momentum itu, padahal kita sudah diberikan sarana melalui puasa. Nah, bayangkan, puasa itu 30 hari, ya, apa 1 bulan lah. Ya. Itu kan suatu ritual yang sangat menyengsarakan lah ya. Ya, kita tidak makan, tidak minum, menahan nafsu untuk berhubungan suami istri di siang hari dan lain-lain. Itu kan suatu ritual, satu kebiasaan, satu kegiatan yang memaksa kita sebenarnya, yang mengkondisikan setiap orang Muslim mendapatkan suatu momentum itu. Ya kan? Bagaimana tidak? Kita mau marah tidak boleh. Kita tidak makan, tidak minum. Itu adalah jalan menuju sebuah momentum yang sudah disediakan. Setiap orang Muslim diharapkan mendapatkan momentum itu dan sudah diberikan sarananya. Ya kan? Puasa di siang hari, malam kemudian kita tadarus atau sholat tarawih, kemudian kita disuruh berzikir terus-menerus, beriktikaf. Bagaimana dalam 30 hari, kalau kita setia terhadap apa yang diberikan atau yang diajarkan atau yang disaranakan oleh Islam untuk mendapatkan momentum itu, betapa kita meruginya, ya kan? Betapa meruginya kita. Kita berpuasa menahan, padahal makan itu ya enak. Kita habis capek-capek siang hari kita minum es, tapi kita menahan dari itu semua. Itu sebenarnya suatu cara, sarana yang diberikan oleh Allah melalui nabinya agar umat Islam mendapatkan momentum itu. Seharusnya secara teoritis itu bisa setiap orang mendapatkan momentum itu. Karena dia sudah menahan lapar, menahan dahaga. Tetapi ya itu tadi, kebanyakan kita mungkin berpuasa hanya sebagai apa yang disebut mungkin ritualistik, ya, ritual saja. Kita berhenti puasa pada sisi tahap atau level ritual. Hanya ya takut kepada tidak dibilang sebagai seorang Muslim yang baik. Kita kalau tidak puasa merasa berdosa saja, merasa tidak enak, kemudian kalau tidak puasa kan tidak merayakan Lebaran. Nah, tidak ada satu passion yang intrinsik dalam hati kita bahwa kita ini berpuasa adalah satu proses ritual untuk mencapai satu tujuan. Momentum itu tadi, tujuannya ya momentum Alfu Syahrin tadi. Nabi ya itu sudah mengajarkan bagaimana kita menyambut puasa itu sejak bulan Rajab. Ya kan? Rajab dipersiapkan, Sya'ban dipersiapkan. Ada 2 bulan sebelum Ramadan itu untuk persiapan kita masuk pada 1 bulan yang full. Di situ kita latihan, di situ kita benar-benar melatih diri untuk mendapatkan momentum itu. Tetapi kenyataannya ya biasa-biasa saja ya. Biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Coba kita sudah melewati berapa Ramadan dalam hidup kita. Nah, saya kira satu ciri yang menurut tafsir sosiologi saya yang hampir mungkin benar, ciri seseorang mendapatkan momentum Alfu Syahrin ini adalah, pertanyaannya adalah apakah konsumsi dia selama Ramadan itu lebih hemat atau lebih sedikit daripada di bulan-bulan biasa? Nah, ini pertanyaan penting. Karena kalau tingkat konsumsi kita, pengeluaran uang
pengeluaran untuk yang sifatnya konsumtif kita selama bulan Ramadan ini lebih banyak dari bulan-bulan sebelum Ramadan, itu sudah hampir menunjukkan bahwa susah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena pada dasarnya Lailatul Qadar itu membentuk kita, spiritualitas kita lebih khusyuk, lebih fokus kepada spiritual daripada kehidupan materi yang sifatnya konsumtif tadi. Nah, saya kira itu penting menjadi renungan kita, bahwa kita sebagai individu apakah sudah secara materi mentasarufkan konsumsi kehidupan kita, konsumsi dalam kehidupan sehari-hari di Ramadan ini lebih banyak atau lebih hemat daripada bulan-bulan sebelumnya atau tidak. Dan sebagai masyarakat, sebagai bangsa, itu juga perlu dipertanyakan, apakah sebagai bangsa berhasil mendapatkan momentum itu kalau dilihat tingkat konsumtif dalam arti hal-hal yang konsumtif, yang non spiritual itu lebih banyak daripada yang spiritual. Nah, itu perlu menjadi renungan kita bersama. Saya kira itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan tentang makna Lailatul Qadar bagi kita. Semoga bisa bermanfaat dan dapat direnungkan oleh kita bersama. Dan saya kira itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali Amin telah memberikan materi yang cukup menarik dan cukup penting untuk kita renungkan. Semoga dengan tampilnya Pak Ali Amin ini menjadi momentum bagi channel Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah untuk berkembang begitu. Karena banyak sekali rutinitas kan berjalan terus. Penceramah tiap hari ada, tapi kita belum menemukan momentum yang bisa menaikkan penonton, menaikkan dan yang lain-lain. Dan semoga channel YouTube ini juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, Pak Ali. Bisa menemukan momentumnya. Itu dia. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Ali tadi sangat menarik untuk didiskusikan, dan tapi karena memang di Irama Fuad ini, edisi ini menurut saya lebih menarik kalau tidak diskusi. Jadi akan banyak pertanyaan mungkin yang bisa para penonton cantumkan di kolom komentar di channel kami. Nanti kita akan berjumpa lagi dengan pemateri handal kita ini di acara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.